Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita menjadi bagian saudara dan saya di hari ini. Hari ini saya akan membagikan renungan ayat Alkitab, yang mana renungan ini saya ambil dalam Perjanjian Baru, Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Dengan perikop orang muda yang kaya. Mungkin perikop ini sudah sering kita dengar di saat khotbah, atau mungkin kita pernah membacakan dan merenungkannya. Saya ingin kembali membagikan ilustrasi, bahkan aplikasi bagaimana kehidupan kita. Seperti anak yang dibahas atau pemuda yang dibahas dalam perikop ini. Saudara yang terkasih, saya akan membacakan ayat-ayat yang ada dalam perikop ini. Kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Membawa diri kita hidup bersama dengan firman ini. Dan biarlah firman ini menjadi nasihat untuk kita hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-16 dengan perikop orang muda yang kaya. Ayat ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seorang pemuda ini cukup kaya, masih muda. Dan di masa muda dia datang mencari Tuhan. Ketika dia tahu bahwa Yesus ada di tempat di mana dia bisa datang. Dia datang dengan sejuta pertanyaan. Dia ingin menanyakan hal bagaimana dia bisa ada dan bisa memiliki kerajaan surga dalam kehidupan dia. Kadangkala kita seperti pemuda ini. Kita mau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tapi motif kita ingin memiliki surga. Inilah motif dari pemuda yang kaya ini. Dia datang ke Tuhan mempertanyakan itu, berharap bahwa dia bisa mengikuti syarat-syarat untuk bisa memiliki hidup yang kekal di surga. Apa kata Yesus? Di dalam ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Syarat kita yang Tuhan berikan tidak susah. Namun hari ini ketika kita menyatukan pikiran hati kita dengan duniawi, maka syarat ini akan terlihat sangat susah. Karena kita harus meninggalkan hal-hal duniawi, kesenangan kita, lingkungan dunia kita, hanya untuk mengikuti satu syarat, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah. Saudaraku dalam Tuhan, hari ini Tuhan berikan satu pertanyaan kepada pemuda itu. Apakah engkau sudah mengikuti perintah-perintah Allah? Jawab pemuda di dalam ayat yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana Tuhan?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat ke-19, "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Inilah perintah-perintah Allah. Tanpa kita sadari, poin-poin atau unsur yang ada dalam perintah yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan, itu adalah perintah hukum Taurat. 10 hukum Taurat, di mana hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan hukum Taurat yang ke-10 membahas tentang hubungan intensitas kita dengan sesama manusia. Hubungan kita yang harus kita lakukan di dunia ini, yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah-perintah ini tanpa disadari, pemuda yang ingin bertanya kepada Tuhan ini telah melakukan itu semua dalam kehidupan dia. Dia telah menghormati, dia telah membantu, dia telah melakukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Tuhan. Jadi seakan-akan dia merasa bahwa dia sudah sempurna. Dia merasa bahwa semua kriteria syarat-syarat untuk memiliki hidup yang kekal ini sudah dilakukannya dalam kehidupan dia. Seperti kita manusia ini. Di saat ini kita merasa bahwa kita udah pergi ke gereja, kita udah berdoa setiap hari, kita udah baca Alkitab setiap hari, kita sudah membantu orang sana sini. Kita merasa bahwa hal itu sudah menjamin kita hidup kekal. Kembali lagi, iman kita, penyerahan hidup kita lah. Ketika kita mau sungguh-sungguh tanpa belas kasihan meninggalkan dosa dan dunia kita, tanpa
mengaduk-adukan antara dunia dan surga tanpa campur tangan dunia untuk kita bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Betul-betul hidup sempurna di hadapan Tuhan. Itulah jaminan keselamatan. Dan jaminan keselamatan itu sudah Tuhan berikan di kayu salib. Dengan kematiannya kita peroleh jaminan keselamatan. Apakah kita mau menjaga jaminan itu? Bagaimana cara kita menjaga? Lepaskan segala hal-hal yang terikat dengan dunia. Namun ketika Tuhan menyampaikan perintah-perintah itu dan pemuda itu merespon, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang Tuhan. Penuh kesombongan. Apalagi Tuhan yang belum saya lakukan, semuanya sudah saya lakukan. Apalagi Tuhan? Kata Tuhan. Kata Yesus kepadanya ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualan milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku. Kembali lagi, ketika dia mengikuti Tuhan, menuruti semua perintah Tuhan, masih ada satu yang belum dia lepaskan, yaitu hartanya. Karena di pemuda ini punya banyak harta, dia masih takut miskin, dia masih takut tidak bisa makan minum setiap hari, dia mungkin saja masih takut tidak bisa memiliki baju baru atau rumah bagus. Itulah kehidupan kita. Di sisi lain kita telah mengikuti Tuhan, tapi di sisi lain kita masih menyimpan dan masih terikat dengan hal-hal hawa nafsu dunia. Di sisi lain kita beribadah, di sisi lain kita menceritakan keburukan orang lain, di sisi lain kita berdoa, di sisi lain kita menyumpah dan mengutuk orang lain, di sisi lain kita belajar firman Tuhan, di sisi lain firman Tuhan itu kita pakai untuk menghakimi orang lain. Masih banyak yang belum kita keluarkan dari bola mata pikiran hati kita, hal-hal yang keji, hal-hal yang kotor, kerikil-kerikil kita harus lepaskan dalam kehidupan kita. Maka kata Yesus bahwa hidup kekal akan menjadi bagian dari orang yang mau melepaskan kehidupan dia dari dunia dan hidup sempurna, hidup baru bersama Tuhan. Apa yang terjadi ketika seorang pemuda mendengarkan perintah terakhir itu? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ayat yang ke-22, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Tujuan kita datang ke Tuhan apa, saudara? Apakah hanya datang untuk mencari rumahnya, kerajaannya? Apakah datang hanya untuk diselamatkan? Apakah datang hanya untuk sekedar, Tuhan, saya sudah laporkan semua kehidupan saya sudah lakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, saudara. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran hati kita. Tuhan tahu apa yang masih terikat dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita mengikut Tuhan, jualah, tinggalkanlah semua hal-hal dunia dan ikutlah Tuhan. Sebab itulah hidup yang kekal, hidup yang benar. Biarlah kita menjadi pemuda-pemuda Kristen yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus datang kepada Tuhan, memiliki iman tanpa harus mencampur adukan, tanpa harus memperhitungkan kehidupan kebaikan kita di dunia ini. Karena Tuhan hanya melihat hati. Dan pemuda ini belum menyerahkan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Maka dari itu Tuhan menguji kesetiaan dia. Namun dia belum setia dengan sepenuh hati. Dan marilah kita setia hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.